Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan masih izinkan kami untuk memperingati Jumat Agung. Tuhan, kami tahu ini adalah satu hal yang sangat penting bagi setiap kami, orang yang percaya kepada Kristus. Kami bersyukur biar hari ini bukan hanya sekedar menjadi peringatan bagi kami, tapi ada makna yang dapat kami ambil dan kami hidupi di dalam hidup kami, agar kami sungguh-sungguh menghormati pengorbanan Kristus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, kita masih diizinkan Tuhan untuk bisa merayakan Jumat Agung pada hari ini, saudara. Ini adalah sebuah peringatan yang sangat penting bagi orang percaya, karena ya inilah memang esensi dari kekristenan, yaitu karya penebusan Kristus ya. Mari kita langsung buka saja bersama Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-57, saudara. Injil Matius 26 ayat yang ke-57 mulai firman Tuhan. Di sana judul perikopnya Yesus ya di hadapan mahkamah agama. Ya, kenapa sih Yesus itu ditangkap? Kenapa Yesus harus dihukum? Ayat yang ke-57 berkata, di sana kita baca secara ya bersama-sama 1, 2, 3. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Ayat 58. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Saudara, kita tahu bersama memang Yesus tidak berbuat kesalahan. Ya, dan memang tapi kita juga tahu bersama dia datang memang untuk menggenapi ya kehendak Bapa, yaitu karya penyelamatan bagi setiap manusia. Nanti kita akan bahas. Jadi mereka susah untuk mencari alasan untuk membunuh dan menyalibkan Yesus. Saudara, bagi kita tanda salib itu ya adalah sebuah saya tuh pakai tanda salib ya di kalung saya. Sebuah peringatan bagi kita bahwa ya seseorang pernah menebus kita, dia pernah mati, dan salib itu sangat berarti bagi kita orang Kristen. Tapi tidak begitu bagi orang Yahudi, saudara. Orang Yahudi itu tidak suka lihat orang pakai lambang salib. Kenapa? Karena bagi mereka itu lambang aniaya, lambang penderitaan. Ya, kenapa? Karena pada zaman itu setiap orang yang berbuat kesalahan yang sangat besar, dia harus dihukum, yaitu lewat cara penyaliban. Ya, kenapa? Mungkin ada yang berkata, kenapa Yesus nggak ditembak mati? Ya, memang pada zaman itu hukuman matinya adalah salib. Ya, bagi orang Yahudi, bagi orang yang sudah berbuat jahat yang tidak lagi dapat diampuni, maka salib itu adalah hukuman terberatnya. Dan itu ditaruh, kalau saudara yang pernah pergi ke Israel, kita melihat itu ditaruh di depan tempat umum, di tengah kota. Dengan tujuan apa? Supaya semua orang melihat bahwa orang yang tergantung di salib itu adalah benar-benar orang yang bejat, menjadi tontonan umum. Setelah dia disiksa, maka dia akan digantung, dibiarkan sampai mati sendiri di atas salib. Itu adalah penghukuman yang begitu luar biasa. Makanya orang Yahudi tuh nggak suka pakai orang yang lihat orang pakai lambang salib. Waktu saya bawa grup di Israel, ya seorang tour guide itu dibilang di sana, Bu, ya bagi orang Yahudi tuh mereka nggak suka dengan lambang salib. Kenapa? Bagi kami, saya bilang orang Kristen itu sebuah kebanggaan karena kami telah ditebus oleh darah Yesus. Oh, enggak begitu dengan orang Yahudi, karena mereka melihat salib itu melihat sebuah penghukuman, aniaya dan penderitaan. Ketika para mahkamah agama mencari kesaksian, mereka berusaha, saudara.
apa yang kira-kira dapat dituduhkan kepada Yesus. Dan Alkitab mencatat di situ imam-imam kepala, ya malah seluruh mahkamah agama itu apa? Mencari kesaksian palsu ya terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Untuk orang bisa dihukum mati ya harus sepadan dengan penghukuman salib itu. Misalnya dia bunuh orang, dia perkosa orang, atau dia seorang penjahat. Lalu dikatakan di sana, tetapi ayat yang ke-60, tetapi mereka apa? Tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Saksi-saksi dusta sudah dimunculkan untuk ya bisa menjerat Yesus masuk ke dalam penghukuman mati. Tapi ternyata semua kesaksian mereka itu tidak cukup memberatkan Yesus. Tidak cukup meyakinkan ya pemerintah untuk mengambil tindakan menyalibkan Yesus. Lalu muncul 2 orang, saudara, dikatakan di sana. Dan akhirnya tampillah 2 orang, ayat 61 berkata di sana, yang menyatakan orang ini berkata, baca bersama 1, 2, 3, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Ini adalah kesaksian yang cukup untuk membuat Yesus diseret lalu dihukum, salib dan bahkan dibunuh. Tetapi memang inilah ya alasan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Dia berkata begini, ya orang itu bilang, orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Dan lalu ayat 62 berkata di sana, lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, ya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau? Saudara, Yesus tidak mau mati dengan kesaksian palsu. Tetapi dia harus menyatakan dengan benar. Kenapa dia harus dihukum mati? Karena memang dia datang untuk mati. Dan orang harus tahu alasan dari Yesus mati itu apa. Makanya di depan mahkamah agama, kesaksian palsu yang dihadirkan semuanya tidak cukup untuk menghukum Yesus mati. Karena memang Tuhan tidak mau dengan kesaksian palsu. Kita aja di dunia tidak mau, saudara, kalau seseorang dijatuhi hukuman atau pembelaan berdasarkan kesaksian palsu. Allah, Tuhan kita bukan Tuhan pecundang yang harus mati dengan kesaksian palsu. Tapi dia harus memberitahukan kenapa dia harus dihukum mati. Dan untuk itu dia layak untuk dihukum mati. Dan satu-satunya alasan yang akhirnya membuat mereka itu panas dan jengkel dan benar-benar marah, saudara, adalah sebuah perkataan yang ini bukan palsu. Memang Yesus pernah berkata, aku akan merobohkan bait Allah ini dan aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Bagi orang yang tidak mengerti arti dari maknanya, itu pasti mereka tidak mengerti, saudara. Dan memang orang-orang ini tidak mengerti karena mereka tidak dibukakan hikmat. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Ayat 63, baca bersama. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Ya, karena yang dapat merobohkan bait Allah itu hanyalah Allah sendiri. Nanti kita akan belajar kenapa mereka marah dan terpancing emosi. Betapa bait Allah itu adalah sebuah tempat yang sangat berarti bagi umat Yahudi. Ya. Dan dia bertanya, apakah engkau anak Allah, apakah engkau Mesias itu? Ya, jawab Yesus ayat 64. Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. 65. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata apa? Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya.
Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Dan memang ada alasan kenapa Yesus dihukum mati. Sebab dia berkata, bait Allah ini akan dirobohkan dan dalam waktu 3 hari akan dibangun kembali. Ayat 67 berkata, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Saudara, apa artinya? Ya, merobohkan bait Allah dan akan membangunkannya kembali dalam waktu 3 hari. Mari kita buka bersama Roma pasal yang kelima, saudara. Roma pasal yang kelima, firman Tuhan di sana berkata ayat yang ke-12 mulai. Ya, Roma 5 ayat yang ke-12, saudara, firman Tuhan berkata demikian, Adam dan Kristus, judul perikopnya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ayat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Saudara, kalau kita lihat kenapa sih Yesus, Tuhan itu harus datang ke dalam dunia? Ini pengajaran ya, inti dari kekristenan. Semua orang Kristen harus tahu supaya ketika engkau ditanya, engkau bisa memberikan pertanggungan jawab. Alkitab berkata, dosa telah masuk ke dalam dunia lewat satu orang yang namanya Adam. Ya, ada nama Adam di sini? Ya, Adam adalah orang yang membawa dosa itu masuk ke dalam dunia. Oleh satu orang, ya, dosa itu juga adalah maut. Waktu dosa masuk ke dalam dunia itu artinya maut, yaitu kehidupan, kebinasaan bagi manusia. Kenapa? Kita ingat kisah pertama kali Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan berkata, semua buah di pohon di taman ini boleh kamu makan, kecuali satu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa? Karena pada waktu engkau memakannya, maka engkau akan mati. Apa artinya mati? Terpisah dari Allah. Kenapa ketika Yesus mati dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat ini sering dipakai oleh agama lain, menentang dan menyerang orang Kristen. Kalau memang Yesus Tuhan, kenapa dia berkata bahwa Allah meninggalkan dia? Jangan lupa saudara, ketika Yesus tergantung di kayu salib, dia sedang mewakili kita, manusia yang berdosa. Dan dosa, maut, kematian itu artinya terpisah dari Allah. Kenapa saudara kita ini manusia harus tahu bahwa dosa itu adalah hal yang sangat membuat hidup manusia itu jauh dari Tuhan. Ketika engkau berbuat dosa itu artinya kita terpisah dari Allah. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah itu, mereka makan buah itu, mereka saat itu juga mati. Bukan mati saja secara fisik, tapi mereka juga mati secara roh, yaitu binasa karena terpisah dari Allah. Perasaan itu yang Yesus alami ketika dia mati di kayu salib. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa engkau meninggalkan aku, Bapa? Karena dia sedang berseru mewakili orang berdosa yang harus mati ke dalam alam maut untuk menyelesaikan dosa saudara dan saya. Sama seperti dosa yang masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dan dosa itu menjangkiti semua orang yang ada di dunia. Dan dosa itu adalah dikatakan kematian atau kebinasaan. Sebelum hukum Taurat ada, dosa telah ada. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat.
Tuhan membawa hukum ke dalam dunia agar hidup manusia itu menjadi baik. Mau dikembalikan kepada posisi semula, tapi ternyata tidak bisa karena dosa itu memang menarik, saudara. Ayat yang ke-15 berkata, kita tahu bersama dosa itu upahnya maut, semua pasti mati, kehilangan kemuliaan Allah, kita terpisah dari Allah. Tapi ayat 15 berkata di sana, kita lihat, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar kasih karunia Allah dan kasih karunia yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu siapa? Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab ayat 17 berkata, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kita tahu sejak manusia berbuat dosa, dia terpisah dari Allah dan manusia itu terus berusaha membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Tapi saudara, akibat dosa kita benar-benar tidak dapat kelayakan. Akhirnya peraturan demi peraturan hukum Taurat datang. Kalau kamu berbuat dosa, kamu harus menyembelih lembu, sapi, domba, dan engkau harus mencurahkan darahnya. Imam-imam itu harus masuk mengadakan pendamaian di dalam bait Allah. Kenapa tadi saya berkata bait Allah begitu penting bagi umat Yahudi? Karena itu adalah sebuah tempat mereka mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan bait Allah itu sendiri adalah tempat pengampunan dosa. Dan hanya Allah lah yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Bagi mereka pernyataan Yesus itu sangat menghujat karena dia berkata dia akan merobohkan bait Allah itu dan membangunnya hanya dalam waktu 3 hari. Saudara bayangkan kalau sampai hari ini Yesus itu tidak datang, dia tidak mati. Maka saudara bisa bayangkan seluruh umat manusia di dunia. Kita kalau bikin dosa harus pergi cari lembu, sapi, kambing, domba untuk dipersembahkan darahnya. Dan kalau kita baca peraturan hukum Taurat, engkau bikin dosa ini, engkau harus sembelih yang tambun yang berumur sekian bulan, engkau bawa dengan roti yang tidak beragi, engkau persembahkan dengan tepung 1 eva dengan ini. Peraturan hukum Taurat itu begitu rupa. Saudara bayangkan, kalau Yesus tidak datang sampai hari ini, kira-kira cukup nggak itu kambing domba yang dijual di pasar dan peternakan untuk menghapus dosa kita? Hello? Cukup? Maka akan kekurangan kambing domba. Kenapa? Karena dosa manusia lebih banyak daripada. Amin. Dan saudara, ketika Yesus menyatakan pernyataan itu, karena dia melihat memang sudah tidak bisa. Manusia itu diselamatkan dengan apapun gak bisa. Dosa mereka sudah terlalu bejat. Manusia itu sudah terlalu kotor. Dengan darah apapun tidak sanggup lagi untuk membersihkan dan menguduskan. Jadi harus Allah yang turun dalam rupa manusia itu. Banyak orang bertanya, kalau dia memang Tuhan, kenapa dia harus jadi manusia? Memang untuk menunjukkan jalan keselamatan, Allah itu harus menjadi manusia. Supaya manusia itu mengerti. Ya, kita mau bicara sama semut, saudara. Kalau kita lihat semut mau jatuh di jurang. Lalu kita bilang, semut kamu mau jatuh loh di jurang. Kira-kira dia mengerti enggak? Enggak, maka kita harus jadi semut untuk bisa bicara kepada semut. Allah yang begitu hebat, begitu mulia, berbicara lewat nabi-nabinya. Dia sampaikan hukum-hukumnya, tapi nabinya dibunuh. Bangsa Israel memberontak, manusia tetap menjadi bejat karena memang lebih mudah untuk hidup dalam dosa ketimbang hidup dalam kebenaran.
Maka Allah berinisiatif dan Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya pada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya saudara, saya kemarin waktu seminar hamba-hamba Tuhan di Maros, saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman hamba Tuhan. Saya bilang Yesus itu luar biasa ya. Dia mulai pelayanan di umur 30 dan pelayanannya cuma 3 tahun loh. Dia sudah mengakhirinya dengan baik. Ya, dia melayani 3 tahun, dia menggenapi seluruh kehendak Allah. Umur 33 Yesus mati. Ya, jadi kita sama-sama saling bertanya, kira-kira kita nih hamba-hamba Tuhan, ya berapa tahun ya Tuhan kasih kita pelayanan dan berapa lama kita bisa menggenapi semua yang Tuhan percayakan. Ya, kita belajar dari Yesus, ya ketika 3 tahun dia selesaikan semua kehendak Bapa dan dia berkata sudah selesai. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah makna kenapa Yesus harus datang. Ya, dia berkata dia robohkan bait Allah dan dia akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Ya, dan akhirnya saudara, Alkitab berkata ketika Yesus mati di atas kayu salib, tabir itu terbelah menjadi 2 yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dengan pelataran ruang kudus. Tidak ada seorang pun yang bisa tembus masuk ke ruang Maha Kudus selain para imam. Dan para imam pun yang masuk ke sana untuk mengadakan pendamaian dosa bagi umat, mereka harus kudus. Maaf saudara, saya baca di perjanjian lama, imam-imam kalau dia besok akan bertugas masuk ke ruang Maha Kudus, kadang mereka takut tidur. Kenapa? Dia takut mimpi basah. Kalau dia mimpi basah, maka pasti dia mati besok di ruang Maha Kudus. Betapa kudusnya kekudusan Tuhan itu. Tidak sembarang imam bisa masuk. Jadi imam itu masuk, kakinya diikat. Ada lonceng gemerincing di bawah kakinya yang menandakan bahwa imam itu masih hidup. Kalau sudah tidak ada bunyi lagi, berarti imam itu mati di ruang Maha Kudus dan mayatnya harus ditarik saudara. Sebab tidak ada seorang pun yang boleh masuk di antara tabir ruang Maha Kudus itu. Saudara bisa bayangkan kalau sampai hari ini itu semua masih berlaku. Orang yang bikin dosa banyak. Cari imam yang benar-benar kudus dan bisa layak masuk ke ruang Maha Kudus itu begitu terbatas karena banyak imam yang mati di dalam ruang Maha Kudus. Ya, makanya saya selalu bilang kita sekarang enak pelayanan, naik mimbar, turun mimbar, habis naik mimbar kita bersinah. Ya, banyak orang yang selingkuh nggak mati. Ya, kenapa? Karena anugerah. Tapi jangan salah. Ya, tidak selamat nanti ke depan. Tapi waktu itu tidak ada anugerah. Imam pun salah. Bayangkan loh, saya baca di Alkitab, dia nggak berani tidur, mimpi basah aja kan, mimpi basah dia nggak mau sebenarnya saudara. Ya, dia mimpi basah aja dia nggak layak, besok dia pasti mati. Karena itu ada imam yang bertugas itu dari mereka itu tidak sedikit yang tidak berani tidur kalau malam. Karena dia harus masuk ke ruang Maha Kudus itu untuk melakukan pendamaian umat manusia dengan Allah. Saudara bisa bayangkan kenapa Yesus berkata, aku akan merobohkan bait Allah itu. Dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dia mati saudara, 3 hari dia turun ke dalam maut. Dia bereskan semua kutuk atas dosa manusia. Dalam waktu 3 hari dia bangkit kembali. Dan anugerah itu layak kita dapatkan. Dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kita bisa menerima karya keselamatan tanpa perlu lagi kita mati di ruang Maha Kudus. Tidak ada seorang pun yang layak. Dan pengertian ini tidak dimengerti oleh mahkamah agama dan para imam-imam pada waktu itu. Mereka berkata dia menghujat Allah. Saudara, kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan itu, betapa mulia rencananya. Makanya kalau orang itu tidak dipenuhi Roh Kudus, dia tidak akan bisa mengerti rahasia ini. Saya dulu berpikir orang Kristen tuh bodoh. Kenapa percaya Tuhan yang mati? Ternyata setelah sekarang saya menjadi Kristen, saya belajar Alkitab. Saya mengerti, wow, betapa luar biasa apa yang Yesus lakukan. Saudara, kita baca satu hal hari ini. Apa sih makna dari salib Kristus itu?
Mari kita buka bersama 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai ayat yang ke-5 ya. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ayat yang ke-5 berkata 1, 2, 3. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus berkata, sebab sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan dan dosa kita, kutuk kita. Dia disalib karena kelemahan dan dosa kita. Namun ia hidup karena kuasa Allah. Karena itu Rasul Paulus berkata, saudara, pada hari ini memang kita semua ini adalah lemah. Ya, kita semua ini adalah lemah di dalam Dia yaitu Kristus, tetapi kita akan hidup bersama-sama dengan Dia ya karena kuasa Allah. Orang-orang yang selalu membawa salib Kristus dalam kehidupannya, engkau akan melihat kuasa Tuhan. Salib adalah sebuah kebanggaan bagi kita. Salib itu artinya apa? Mati, saudara. Ketika Yesus berkata, engkau harus disalibkan bersama-sama dengan aku. Bukan berarti saudara nanti pulang digantung di salib. Artinya apa, saudara? Engkau harus mati bagi dirimu sendiri, bagi dagingmu, bagi semua hal-hal dosa dalam diri kita, supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Salib mengingatkan kepada kita tentang kematian daging. Salib mengingatkan kepada kita tentang pengorbanan. Salib mengingatkan kepada kita tentang kasih yang sejati. Yesus mengalami semua hal. Dia dipukul, tadi kita lihat videonya. Dia itu dicambuk, saudara, itu cambuk itu bermata duri loh. Ketika dia dicambuk, diseret begini, dagingnya itu ikut, saudara. Bukan cuma itu. Yudas yang juga adalah muridnya mengkhianati dia, mencium dia. Dan Yesus berkata kepada dia, untuk inikah engkau mencium aku? Yesus bukan hanya mengerti tentang dosa dan kelemahan yang kita alami. Dia juga tahu penyaliban berbicara tentang pengkhianatan. Jangan pernah putus asa dengan persoalan yang kau hadapi. Di dalam setiap persoalan yang kita alami, kita belum sampai seperti Yesus. Karena itu bersyukurlah Bapak Ibu. Pakailah setiap persoalan, masalah yang kita hadapi menjadi salib. Untuk mematikan kedagingan kita, untuk mencari perkenanan Tuhan, supaya hidup kita semakin hari dibawa ke dalam kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus berkata, karena sekalipun dia mati disalib dalam kelemahan, itu menjadi kekuatan bagi kita. Karena itu dia berkata apa? Ujilah dirimu. Apa saudara hikmah yang kita bisa ambil dari kematian Kristus hari ini? Uji dirimu, saudara. Apakah engkau yakin bahwa engkau tegak di dalam iman? Apakah engkau yakin bahwa Yesus sungguh-sungguh ada di dalam dirimu? Jangan terlalu pede kita menjadi orang Kristen. Karena banyak orang Kristen ternyata Yesus tidak ada dalam dirinya. Kenapa? Dia nggak membawa salib itu di dalam kehidupannya. Dia nggak mau bayar harga. Dia nggak mau sungguh-sungguh menghidupi salib Kristus itu. Karena barang siapa yang mati bersama dengan Kristus, hanya dialah yang akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ayat ini berkata, ujilah dirimu sendiri. Ya bahwa Kristus Yesus ada dalam kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Keadaan ke depan mungkin tidak akan semakin baik karena memang Alkitab berkata begitu. Tapi orang-orang yang membawa salib Kristus dalam hidupnya, dialah yang akan tetap kuat dan engkau akan menjadi orang-orang yang tahan uji. Saya undang para imam musik maju ke depan. Bapak Ibu, biarlah Jumat Agung ini kita sungguh-sungguh ya memaknai hidup kita bahwa Tuhan pernah mati bagi kita.
Dosa kita tidak diperhitungkan lagi bagi Dia. Karena itu jangan bermain-main dengan kasih karunia. Kasih karunia itu mahal harganya. Kita tadi lihat filmnya. Penyiksaan yang begitu hebat untuk membawa kasih karunia itu sampai ke dalam hidup kita. Betapa naifnya kalau ada di antara kita yang sudah mengalami penebusan Kristus. Tapi yang bersinah masih tetap bersinah. Yang selingkuh tetap selingkuh. Saudara yang homoseksual tetap homo. Engkau tidak menghormati pengorbanan Kristus dan engkau menginjak-injak darah anak domba Allah itu. Apa yang engkau perbuat hari ini? Rasul Paulus berkata, ujilah dirimu. Apakah engkau yakin Kristus ada dalam dirimu? Apakah engkau yakin bahwa engkau berdiri teguh dalam iman ketika engkau menerima karya keselamatan itu? Sebab jika tidak demikian engkau tidak akan tahan uji. Keselamatan yang Tuhan berikan akan menjadi sia-sia. Karena kita semua satu saat kelak akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Untuk memberikan pertanggungan jawab. Bagaimana engkau menghargai pengorbanan Kristus. Kita mau katakan di hadapan Tuhan. Karya terbesar Tuhan dalam hidup kami itu adalah pengorbanan. Kasih yang terindah. Kasih yang mulia. Ajar kami menghormati itu semua Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Dari hatimu katakan di hadapan Tuhan. Kasih yang terindah, yes Lord. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih kalau Engkau masih izinkan kami boleh ada di Jumat Agung ini Tuhan. Bapa, ajar kami menghormati, menghargai akan pengorbanan Kristus dalam hidup kami. Ajar kami tidak bermain-main lagi dengan dosa. Ajar kami menghormati setiap tetes darah yang tercurah. Ajar kami menghormati setiap daging yang tercabik karena cambukan. Terima kasih Tuhan. Engkau mati karena kelemahan kami. Engkau mati karena dosa-dosa kami. Karena itu ajar juga kami memaknai salib itu dalam hidup kami. Mungkin hari ini ada di antara kami yang tersakiti. Kami mau belajar untuk melepaskan pengampunan, menyalibkan harga diri kami. Mungkin ada di antara kami yang masih terikat dengan dosa, kenajisan, percabulan.
Kami juga mau belajar menyalipkan kedagingan dan hawa nafsu daging kami. Untuk kami taklukkan, kami mau mati bagi daging kami. Kami mau mati bagi diri kami sendiri Tuhan. Supaya kami juga mengalami kemuliaan itu. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, ujilah dirimu saudara. Apakah engkau yakin bahwa kematian Kristus sungguh-sungguh ada dalam dirimu? Apakah engkau yakin bahwa sungguh-sungguh kasih karunia itu sudah ada dan engkau hargai dalam hidupmu? Karena jika tidak demikian, engkau tidak akan tahan uji, menghadapi tantangan zaman yang akan semakin berat. Minta anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jangan lewatkan saudara ini hanya sekedar ibadah biasa. Tapi biar dari hari ini hidup kita semakin diubahkan. Hidup kita semakin dipulihkan. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, terima kasih sudah menyaksikan channel saya. Dan saya berharap semua khotbah-khotbah saya menjadi berkat. Jangan lupa subscribe channel hanya di Debbie Basjir TV. Ya, bukan yang lain. Catat Debbie Basjir TV. Hanya di Debbie Basjir TV. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ini kepada teman saudara agar semakin banyak orang diberkati. Tuhan memberkati.